Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Setia Pradana dari Program Studi Agroteknologi kelas B Universitas Muria Kudus. Ini merupakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu, di sini saya akan menjawab soal sekaligus menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Untuk yang pertama, ada adik plus kuasa. Penggabungan yang benar yaitu adik kuasa tanpa spasi. Dalam KBBI, adik kuasa ini berarti keadikuasaan. Selanjutnya, catur plus tunggal. Penggabungan yang benar yaitu catur tunggal tanpa spasi. Berikutnya, dwi plus warna. Penggabungan yang benar yaitu dwi warna tanpa spasi. Selanjutnya, ekstrakurikuler. Penggabungan yang benar yaitu ekstrakurikuler tanpa spasi. Selanjutnya, kontra plus revolusi. Penggabungan yang benar yaitu kontrarevolusi tanpa spasi. Selanjutnya, purna plus wirawan. Penggabungan yang benar yaitu purnawirawan tanpa spasi. Selanjutnya, sabta plus krida. Penggabungan yang benar yaitu sabta krida tanpa spasi. Dan yang terakhir, sub plus bagian. Penggabungan yang benar yaitu subbagian tanpa spasi. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Sedangkan penalaran induktif dapat berupa generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Pada dasarnya perbedaan utama antara penalaran deduktif dan induktif bahwa penalaran induktif berproses dari premis spesifik berkesimpulan umum, sedangkan penalaran deduktif berproses dari premis umum ke kesimpulan spesifik. Contoh penerapan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran induktif berarti memasukkan data ke otak dengan suatu hal yang umum ke khusus. Sedangkan deduktif kebalikannya atau dari khusus ke umum. Hal tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menjatuhkan buku dan ternyata jatuh ke bawah. Kita menjatuhkan pulpen, ternyata jatuh ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Itu penerapan dari penalaran induktif. Sedangkan deduktifnya dari pengalaman kita tadi, kita menalar bahwa ketika menjatuhkan laptop atau HP atau benda yang lain, kita akan berspekulasi bahwa benda tersebut akan jatuh. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalian tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggambarkan lambang-lambang bunyi. Contoh dari transkripsi adalah kurung buka, kita akan segera sampai ke tempat tujuan, kurung tutup, dengan kalimat yang kurang kita pahami. Dibaca, kita akan segera sampai ke tujuan. Sedangkan transliterasi adalah pengubahan teks dari suatu tulisan ke tulisan yang lain, atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin. Contoh dari transliterasi Purwada atau becik. Atau contoh dalam menulis huruf Arab, huruf alif ditulis Latin dengan menjadi A atau alif. Nomor 4, jelaskan penomoran bagi karangan berikut ini.
Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Untuk A, program usaha 1, tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 musyawarah 1.3.2 ditunjuk. Oke, penulisan dari subbab menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Maka penulisan anak subbab ditulis menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak dari subbab dapat menggunakan angka dengan level list. Contohnya, jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.1, maka penulisannya adalah 1.1.1. Jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.2, maka penulisannya adalah 1.2.1 dan seterusnya. Yang selanjutnya nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisannya segera diperbaiki. Yang pertama ada Bayu Maharani S.S. Yang benar, yang betul yaitu Bayu Maharani, S.S. Selanjutnya RM Pratama, M.M. Yang betul R.M. Pratama, M.M. RM ini menunjukkan nama seseorang, jadi RM itu harus diberi titik. Selanjutnya DR Irfai Faturrahman SPD MPD. Yang betul DR Irfai Faturrahman, SPD M.PD. SPD ini menunjukkan sarjana atau starta 1, sedangkan MPD ini menunjukkan starta 3 dan starta 2, dan DR ini menunjukkan starta 3. Jadi penulisannya ya benar, SPD menggunakan S-nya menggunakan huruf kapital, P dan D digabung, D-nya menggunakan huruf kecil. Kemudian DRS Muhammad Kanzanuddin MPD. Sama seperti yang sebelumnya, DRS Muhammad Kanzanuddin, MPD. MPD ini menunjukkan starta 2, M Magister, dan PD yaitu sarjana pendidikan. Dan DR merupakan starta 3 dan DRS merupakan starta 2. Selanjutnya Prof. DR Ahmad Ulin Nuha MPD, atau yang benar Profesor atau Prof. DR Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Ini menunjukkan Prof itu profesor dan kemudian titik DR yaitu doktor atau starta 3. Jika menggunakan huruf kapital semua, maka dokter ditulis D besar dan R besar. Tetapi jika profesor doktor tersebut ditulis huruf kecil, maka doktor lambang R pada dokter ini menggunakan huruf kecil. Kemudian MPD menunjukkan starta 2, Magister Pendidikan. Nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada kutipan atau bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan ...
akan diteliti lebih lanjut. Kemudian tanda siku adalah tanda yang dipakai untuk mengapit huruf, tanda siku adalah tanda yang dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun, tanda siku, proklamasi kemerdekaan, tanda siku tutup, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi kurung buka SIM kurung tutup. SIM ini menunjukkan surat izin mengemudi atau singkatan dari surat izin mengemudi tersebut. Nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. A. Pengambilan kesimpulan dengan menyimpulkan fenomena-fenomena khusus, kejadian-kejadian khusus, lalu ditarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal, lalu diambil persamaan dari keduanya. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang menggunakan sebab akibat, yang mana sebab akibat dijadikan pokok pikiran dan menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contoh generalisasi, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, platina memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam memuai. Jadi, besi, tembaga, emas, platina termasuk logam. Selanjutnya, analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contoh analogi, Nina adalah lulusan Akademi Amanah. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi Amanah. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugas dengan baik. Untuk kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Macam hubungan kausal. Yang pertama, sebab akibat. Contohnya, hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Yang kedua, akibat sebab. Contohnya Andika tidak lulus dalam ujian kali ini disebabkan dia tidak belajar dengan baik. Yang ketiga, akibat. Contohnya, ibu mendapatkan jalanan di depan rumah becek, sehingga ibu beranggapan jemuran di rumah basah. Nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Contohnya, yang pertama, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Contoh yang kedua, sekarang sungai mengering. Jadi, sekarang musim kemarau. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan konjungsi. Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Terdapat 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Contoh penerapan konjungsi dalam sebuah kalimat. Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Dan ini merupakan konjungsi atau penghubung. Selanjutnya, saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya selesai. Kalau ini termasuk kata penghubung atau konjungsi. Selanjutnya, engkau berangkat sekarang atau engkau ketinggalan kereta.
atau ini merupakan kata penghubung atau konjungsi. Nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi. Wacana narasi ini merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian, atau bisa juga tidak berurutan tapi alurnya kesana kemari. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Contoh wacana narasi. Kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7. Agar tidak terlambat, aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun salat subuh. Kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Ciri-ciri wacana naratif. Ciri-ciri wacana narasi adalah adanya aksi dalam suatu cerita. Yang kedua, cerita diceritakan seiring waktu. Wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditunjukkan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Biasanya wacana ini banyak digunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Contoh wacana deskripsi. SMA Negeri 1 Kota Baru merupakan SMA tertua di Kota Baru. SMA Negeri 1 Kota Baru lahir pada bulan Oktober 1961. Ciri-ciri wacana deskripsi ini antara lain: 1. Harus ada objek atau hal dan suasana. Yang kedua, disampaikan secara jelas dan rinci. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang jelas dan komunikatif. Selanjutnya, wacana eksposisi. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh wacana eksposisi. Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300 sampai 600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandara Udara Internasional O'Hare Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Ciri-ciri wacana eksposisi ini: yang pertama, menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Selanjutnya, wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertanyakan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Sebuah wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dari tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab-akibat, akibat-sebab, atau pola pemecah masalah. Contoh wacana argumentasi. Akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari,
FD tahun 2005 meningkat menjadi 1136 mmC FD. Ciri-ciri wacana argumentasi: yang pertama, berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Oke, yang selanjutnya yaitu wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan rayuan. Contoh wacana persuasi: Christmas Island tampak mungil di peta, namun kenyataannya adalah pulau karang yang kokoh di Samudra Hindia. Alam tropis di Christmas Island menghadirkan pesona eksotis yang menakjubkan dan tak dimiliki oleh pulau lainnya. Ciri-ciri wacana persuasi: yang pertama, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatannya tercapai. Yang kedua, persuasi memerlukan fakta dan data. Oke, cukup jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.